Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai gangguan prostat. Masih bersama dengan Dr. Eldin M. Shidki, dokter spesialis urologi. Dr. Eldin, kita lanjut ya dok. Ya, 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 dilanjutkan. Dokter, kalau kita bicara tadi kanker prostat ya dok, apakah merupakan bisa jadi gitu dokter kemungkinan merupakan penyebaran kanker di bagian tubuh lain atau mungkin sebaliknya ternyata kanker prostat bisa menyebarkan ke bagian tubuh lain dok? Iya, jadi sebenarnya itu yang disebut sebagai metastasis atau penyebaran. Eh, Kanker itu kalau sudah stadium lanjut, maka ada satu titik kanker itu akan keluar dari rumahnya atau keluar dari organnya. Jadi eh, kanker itu akan menyebar. Jadi kalau kanker prostat itu jarang sekali penyebaran dari organ yang lain. Tapi sebaliknya kanker prostat itu akan sangat mudah sekali untuk menyebar. Yang pertama, karena kanker prostat itu berada di bagian organ bagian bawah dan menempel pada tulang belakang, biasanya paling sering kanker prostat itu ada penyebaran di bagian tulang. Jadi penyebaran tulang, entah di tulang pelvis atau di tulang belakang. Kemudian yang kedua, secara hematogen dan limfogen itu bisa menyebar ke paru dan ke liver. Jadi paling sering itu kanker prostat itu kalau tidak menyebar di tulang, di liver, ya, di paru-paru. Jadi kalau sudah stadium seperti itu, maka itu kita bisa menyebut sebagai stadium akhir atau stadium lanjut. Jadi sudah terjadi metastasis. Jadi semua kanker dimanapun suatu titik akan lepas dan saat sudah lepas itu sudah dikatakan sebagai stadium lanjut. Jadi stadium metastasis gitu. Oke. Kemudian pengobatannya dokter, kalau dari tadi ada prostatitis dan lain-lain ya dokter. Kalau pengobatan dari gangguan prostat ini seperti apa dok? Apakah bisa disembuhkan? Iya, jadi tergantung dari gejalanya dan jenis penyakitnya ya. Saya bagi aja menjadi tiga tadi. Kalau BPH, jadi jinak ya. Jadi BPH itu pembesaran prostat jinak, lawannya ya kanker prostat. Jadi kalau memang jinak, maka kita hanya berikan terapi sesuai dengan gejalanya atau simptomatik. Jadi kita hanya memberikan obat untuk melancarkan kencingnya. Jadi sesuai dengan gejalanya. Jadi hanya obat-obatan saja. Kemudian ada lagi obat untuk karena itu pembesaran prostat, maka kita lawan dengan obat untuk mengecilkan prostat. Jadi prostatnya itu kita berikan suatu 5-alpha reduktase inhibitor, jadi nama obatnya seperti itu. Itu nanti prostat yang awalnya membesar, kita dalam jangka waktu beberapa bulan akan lebih mengecil. Diharapkan dengan prostat yang lebih mengecil, maka gejalanya akan semakin berkurang. Kemudian obat yang satu lagi jenis alpha blocker. Jadi karena awalnya salurannya mengecil, maka obat itu akan memperlebar saluran kencingnya. Jadi yang awalnya kecil menyempit karena tertekan prostat, maka ini saluran kencingnya ini akan dilebarkan. Jadi ada obat untuk melebarkan sehingga gejalanya akan lebih membaik. Nah, ada satu titik kalau pembesaran prostat itu sudah menimbulkan komplikasi, artinya misalnya terjadi batu ginjal, ada batu di ginjal, batu saluran kemih, atau mungkin komplikasi sering infeksi, mungkin terjadi hernia atau terjadi hemoroid, atau mungkin terjadi kencing darah yang berulang. Intinya saat pembesaran prostat itu BPH itu sudah ada komplikasi, maka itu kita perlu lakukan operasi. Jadi selama tidak ada komplikasi, kita bisa dengan obat saja. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi, apalagi sudah terjadi retensi urin atau tidak bisa kencing, jadi pasien itu tidak bisa kencing, akhirnya dipasang selang kencing atau kateter, maka kita harus lakukan operasi. Operasinya pun ada dua macam. Cara lama kita lakukan pembedahan atau diambil prostatnya, dibedah. Tapi itu sudah mulai kita tinggalkan karena sekarang sudah maju, maka kita bisa lakukan secara endoskopi atau di teropong. Jadi kita bisa lakukan pengerokan prostat dengan alat apa namanya kauter atau yang saat ini maju adalah dengan laser. Jadi kita lakukan
prostat itu kita ambil dari secara endoskopi dengan alat laser. Jadi intinya prostat jinak kita dengan obat, kalau ada komplikasi kita lakukan operasi. Itu kalau BPH. Kemudian yang kedua, prostatitis. Nah, sebabnya apa dulu? Kalau prostatitis sebabnya karena infeksi, maka kita berikan obat anti-infeksi atau antibiotik. Jadi kita berikan obatan antibiotik yang sesuai dengan jenis kumannya dan obat yang sesuai dengan gejalanya, ya sudah selesai. Tapi ada beberapa pasien yang disebut prostatitis kronik. Jadi sudah diberikan antibiotik, sudah diberikan obat, gejalanya masih ada. Biasanya yang seperti itu kumannya itu sudah masuk ke lapisan dalam dari prostat. Jadi kalau seperti itu biasanya gejalanya kronis. Jadi prostatitis itu ada yang akut dan kronis. Yang akut kita berikan antibiotik, yang kronis kita berikan antibiotik yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, kanker prostat. Nah, ini yang kanker prostat ini yang agak panjang. Jadi kanker prostat itu kan eh, disebabkan karena salah satunya karena hormonal. Jadi testosteron kita itu sebagai makanan dari prostat. Maka biasanya kita berikan saat masih stadium awal, kita lakukan operasi atau radiasi. Tapi saat stadium sudah lanjut, kita biasanya berikan terapi hormonal. Jadi kita berikan obat-obat hormon. eh, Misalnya sudah terjadi penyebaran atau metastasis, ya apapun kanker dimanapun, kalau sudah terjadi penyebaran atau metastasis, maka kita akan berikan kemoterapi. Jadi terapinya kalau kanker prostat itu bisa dioperasi di bedah, bisa dilakukan radiasi, bisa diberikan obat hormonal. Yang berikutnya kita bisa berikan obat kemoterapi. Jadi tergantung stage-nya, tergantung stadiumnya, ketemunya di mana. Jadi tergantung pasien itu terdiagnosa di awal itu sudah dalam tahap yang mana, maka terapinya akan berlainan. Tapi secara garis besar tadi, operasi, radiasi, hormonal, dan kemoterapi. Gitu. Oke. Tapi dokter untuk Hmm. pengobatan-pengobatan terhadap gangguan prostat ini bisa ada efek samping atau pengaruhnya nggak dokter ke misalnya berkaitan dengan ereksi, fertilitas mungkin dan lain-lain dok? Iya, jadi sebenarnya kanker prostat itu kan eh, makanan dari kanker itu salah satunya adalah hormon testosteron kita atau hormon pria. Maka saat misalnya kita lakukan pengangkatan atau mungkin lakukan radiasi atau mungkin lakukan hormonal, maka tujuan kita adalah menekan hormon testosteron itu serendah mungkin. Jadi kita lakukan kastrasi atau apa ya, intinya hormon testosteron itu direndahkan serendah mungkin, maka ya sudah, kalau hormon pria itu ditekan, ya sudah pasti terjadi difusi ereksi atau mungkin biasanya apa ya, karena tidak ada hormon pria maka gairahnya itu juga akan sangat turun. Kemudian biasanya terjadi erection apa prematur ejakulasi itu juga bisa. Jadi pasti akan menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi tidak ada hubungan dengan infertility, kecuali misalnya hormonal tadi itu tesisnya diambil, maka memang otomatis tidak ada spermanya. Tapi karena kanker prostat itu terjadi pada usia yang lanjut, maka biasanya kebanyakan pasien rata-rata itu tidak mengeluhkan itu karena memang sudah bukan waktunya seksual aktif. Jadi memang fase-fase misalnya sudah terdiagnosa saat usia di atas 70 tahun, mungkin 80 tahun, maka biasanya jarang ada yang mengeluhkan, dok, saya minta obat difusi ereksi atau apa. Tapi kalau memang ada gejala itu, maka akan kita berikan obat-obatan. Tapi memang ada beberapa yang tidak bisa diberi tidak bisa ereksi itu meskipun dengan obat itu juga ada. Jadi pasti ada efek ke masalah ereksi karena memang testosteronnya kita tekan serendah mungkin. Begitu. Oke, baik. Nah, terus dokter ada juga yang bilang Mm. katanya sering bersepeda itu bisa sebabkan gangguan pada prostat, betul nggak sih dok?
Ya, itu sebenarnya penelitiannya apa ya? Ada yang menyebutkan bersepeda itu menyebabkan gangguan pada prostat jika ada suatu penelitian jika dilakukan kita bersepeda lebih dari 8 jam dalam seminggu itu ada resiko untuk kanker prostat. Jadi tapi apa ya penelitian-penelitian itu belum ada yang benar-benar skala besar, jadi hanya mungkin hanya penelitian-penelitian skala kecil. Jadi sebenarnya secara signifikan bersepeda itu eh, tidak ada hubungannya dengan kanker prostat, tapi memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan semakin lama durasinya, maka resiko kanker prostat itu akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kan saat kita bersepeda, apalagi ya sepeda yang untuk yang jangka jarak jauh, biasanya kan kita posisinya itu benar-benar jongkok sekali, jadi prostat itu tertekan oleh sadel. Jadi karena prostat itu kan berada eh, pas di selangkangan istilahnya. Jadi saat kita lakukan sepeda itu kan prostat itu tertekan. Jadi biasanya setelah bersepeda jauh itu kan kita rasanya mati rasa, kadang-kadang mati rasa atau nyeri. Jadi memang suatu tekanan yang dalam jangka waktu lama itu bisa juga menyebabkan kanker prostat. Tapi penelitiannya memang untuk jangka panjang itu belum 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 terbukti. Jadi karena sebenarnya kanker prostat itu kan hanya pada usia di atas 50 tahun, 70 tahun kan. Jadi dan sampel-sampelnya yang bersepeda dalam jangka waktu lama itu kan biasanya usia masih masih muda. Jadi eh, penelitian itu masih belum belum bisa belum bisa kita kita berikan kesimpulan bahwa itu menyebabkan. Tapi memang ada penelitian yang menyebutkan itu beresiko. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, yang penting adalah nyaman. Jadi saat kita bersepeda, kita merasa di bagian selangkangan itu rasa nggak nyaman atau mungkin terlalu keras, maka kita harus ganti dengan eh, posisi yang lebih enak atau mungkin tempat-tempat yang lebih enak. Jadi benar-benar kita harus merasakan sendiri. Kalau memang sudah merasa nyaman, tidak nyeri, tidak tertekan, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya itu nggak nyaman, maka dalam jangka waktu lama itu pasti akan ada gangguan. Biasanya nyeri. Jadi kadang-kadang rasanya nyeri itu bisa. Oke, baik. Terakhir, Dokter Eldin, bagaimana Ya, cara menjaga fungsi prostat ini, dokter, agar tetap baik? iya. Jadi fungsi prostat itu sebenarnya eh, faktornya banyak, ya. Karena kebanyakan penyakit prostat itu karena faktor aging, jadi faktor usia, maka yang penting adalah gaya hidup yang baik. Karena salah satu faktor resiko kanker prostat itu paling sering karena lemak, ya. Jadi kita harus menjaga lemak kita tidak berlebihan. Kemudian makanan itu juga bisa salah satu lemak. Kemudian eh, apa ya? Kenapa kok bisa kebanyakan kanker prostat itu di daerah Amerika sama di daerah Eropa karena konsumsi ada beberapa penelitian itu konsumsi daging. Jadi jika kita berlebihan mengkonsumsi daging itu ada resiko, tapi itu juga tidak signifikan. Jadi yang penting adalah makanan sehat untuk menjaga prostat. Kemudian kita hindari minuman-minuman diuretik yang menyebabkan sering kencing. Misalnya pada pasien prostat sering minum kopi atau minum teh itu jadi kencingnya lebih sering. Jadi kita harus mengurangi. Tapi untuk secara garis besar untuk kelenjar prostat itu lebih ke aging. Gejala-gejala tadi itu lebih banyak ke aging dan eh, apa ya gaya hidup yang baik. Jadi sebenarnya gampang aja kita jaga gaya hidup yang baik, maka penyakit-penyakit semuanya tidak hanya kanker, tidak hanya prostat, yang lain juga akan terjaga. Oke deh, terima kasih Dokter Eldin hari ini informasinya mengenai gangguan prostat. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama Kak Cynthia. Semoga eh, bermanfaat karena memang semua laki-laki pasti akan terkena, tinggal waktunya kapan gitu aja.
Oke, baik. Jadi apa namanya pasti akan terkena gitu ya dokter ya, tapi tadi Ya, waktunya kapan, tapi juga mungkin tadi bisa dijaga dengan beberapa poin yang sudah dijelaskan dokter Eldin terkait dengan pola hidup, pola makan, olahraga juga ya dokter ya, biar semua iya, betul. penyakit tidak hanya terkait mungkin prostat bisa dicegah sejak dini gitu. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Iya. Cynthia dan juga Dokter Eldin M. Shidki, dokter spesialis urologi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Iya. Halo semuanya, saya Ros Ananda Mutira Kansil, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 6. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.